Kelas semangat pagi untuk kita semua. Kepada anak-anak kami tetap semangat belajar ya. Kita akan lanjutkan materi kita tentang teropong. Teropong adalah atau teleskop, suatu alat untuk mengamati benda-benda yang sangat jauh agar tampak dekat dan jelas. Ada dua jenis teropong, yaitu teropong pantul, dua teropong bias. Teropong pantul terdiri atas beberapa cermin dan lensa. Teropong bias menggunakan beberapa lensa dengan konsep pembiasan. Beberapa contoh teropong bias adalah teropong bintang, teropong bumi, dan teropong panggung atau Galileo. Ini adalah gambar teropong bagian luar. Ya, di bagian dalam orang dapat meneliti. Sekarang kita lanjut langsung teropong bintang. Ini yang di materi SMA. Teropong bintang mempunyai ciri-ciri fokus lensa objektif lebih besar dari fokus okuler. Maka perbesaran sudut bayangan lebih besar. Teropong bintang menggunakan dua lensa cembung atau positif. Baik lensa objektif maupun lensa okuler adalah lensa cembung. Lensa objektif adalah lensa yang dekat dengan objek dan lensa okuler adalah lensa yang dekat dengan mata. Persamaan-persamaan pada teropong bintang adalah untuk mata normal atau mata tak berakomodasi berlaku SOK sama dengan FOK. Maka perbesaran sudutnya M anguler atau alfa sama dengan FOB, fokus objektif dibagi fokus okuler FOK. Dan panjang teropong D sama dengan FOB tambah FOK. Perbesaran bayangan pada teropong bintang untuk mata berakomodasi maksimum berlaku S aksen OK sama dengan minus PP. Di mana kita ketahui PP itu puntum proksimum atau jarak titik dekat mata normal. Pembentukan bayangan pada teropong bintang dengan mata normal atau tidak berakomodasi. Proses pembentukan bayangan untuk mata normal terlihat bahwa lensa letak bintang jauh tak terhingga. Ini letak bintang jauh tak terhingga. Iya. Pada posisi T, bayangan T-aksen terletak pada fokus objektif OB. Fokus objektif berimpit dengan fokus okuler. Ya. Karena T aksen terletak pada fokus okuler, maka bayangan akhir T aksen, T2 aksen terbentuk pada jarak tak terhingga. Ini bayangan pertama terbentuk dan bayangan akhir di jauh tak terhingga. Ya, ini tidak akan ada titik temunya sinar ini, ya kedua-duanya iya sama lebarnya, tidak ada titik temu, dianggap di jauh tak terhingga bayangan terakhir. Ya, itulah materi kita tentang teropong bintang. Baiklah, kita akan lanjutkan materi kita tentang teropong bumi. Teropong bumi menggunakan 3 buah lensa cembung atau lensa positif yang terdiri dari lensa objektif dan lensa pembalik dan lensa okuler. Lensa pembalik dipergunakan untuk membalik bayangan sehingga bayangan akhir yang terbentuk menjadi tegak. Pada teropong bumi juga mempunyai ciri-ciri fokus lensa objektif lebih besar dari fokus okuler. Persamaan-persamaan pada teropong bumi adalah untuk mata normal atau mata tak berakomodasi berlaku perbesaran sudutnya M alfa sama dengan FOB fokus objektif per FOK atau fokus okuler. Panjang teropong D sama dengan F objektif tambah 4F pembalik tambah F okuler. Perbesaran bayangan pada
teropong bintang. Untuk mata berakomodasi maksimum berlaku S aksen okuler sama dengan minus PP. PP itu puntum proximum atau jarak titik dekat mata normal. PP nilainya sama dengan 25 cm. Bagaimana pembentukan bayangan pada teropong bumi? Kita melihat pada proses pembentukan bayangan pada teropong bumi, benda jauh tak terhingga oleh lensa objektif membentuk bayangan nyata dan terbalik tepat di fokus lensa objektif. Supaya bayangan menjadi tegak, maka di antara lensa objektif dan okuler diletakkan lensa pembalik. Ini lensa pembalik. Lensa pembalik hanya berfungsi membalikkan bayangan. Oleh lensa pembalik, bayangan nyata dan tegak terbentuk tepat pada fokus lensa okuler, supaya mata tidak cepat lelah. Akhirnya oleh lensa okuler ini dibentuk bayangan akhir dengan sifat maya dan tegak. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada teropong bumi adalah yang pertama, menggunakan 3 buah lensa cembung. Pertama, kedua, dan ketiga. Kedua, bayangan dari lensa objektif tepat pada 2 fp dan FOB di antara fokus pemantul dan fokus objektif yang bersifat nyata dan terbalik. Nih, nyata dan terbalik. Yang ketiga, bayangan dari lensa pembalik tepat pada 2 fp dan FOK yang bersifat nyata dan tegak. Iya, inilah sifat nyata dan tegak ini bayangan akhir. Ya, demikian kiranya. Kalau ada pertanyaan kepada kami yang tidak dipahami, silakan ditanyakan. Kita bisa berdiskusi lewat WA group. Ya, bagaimana sampai Anda bisa mengerti semua. Tetap semangat, ikuti aturan pemerintah dan jaga kesehatan, jaga jarak. Kalau keluar dari rumah, pakai masker, sering cuci tangan, menggunakan sabun. Semoga kita sehat-sehat semua atas anugerah dan pertolongan serta perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian pembelajaran kita. Tuhan menyertai, memberkati kita. Semangat pagi.